Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Risma, mahasiswa pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, dengan NIM 1910408006. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang refleksi dari film A Taxi Driver. Untuk identitas filmnya, film ini berjudul A Taxi Driver yang disutradarai oleh Jong Hun, dan film ini dirilis pada tahun 2017. Ditulis oleh M. Yumna dan diproduksi oleh The Lamb. Latar belakang ceritanya yakni di Gwangju, Korea Selatan pada tahun 1980 yang pada saat itu ada pemberontakan antara mahasiswa dan masyarakat terhadap pemerintahan yang ada di masa itu. Diceritakan Pak Kim yakni seorang sopir taksi dengan Yu Jong putrinya berumur 11 tahun yang tinggal di rumah sewa yang sederhana. Di sini Pak Kim memiliki hutang 1.000 won untuk menyewa rumah tersebut, dan hal inilah yang melandasi peran Pak Kim di film ini. Di sisi lain ada Peter yakni seorang reporter di Jepang. Mendengar kerusuhan di Korea, Peter memutuskan untuk langsung ke sana karena sangat susah mencari informasi dari Jepang. Ia menuju Korea dan mengganti profesinya sebagai pendeta karena dilarang keras seorang reporter meliput keadaan di Korea pada masa itu. Sesampainya di sana, ia bertemu teman reporternya dan mendapatkan informasi jika Gwangju adalah bagian paling susah untuk mendapatkan informasi. Sehingga Peter memutuskan untuk pergi sendiri dengan taksi dan akan membayar 100.000 won untuk perjalanan dalam sehari. Di sisi lain, Pak Kim dan teman-temannya di kantin mendengar percakapan teman taksi lainnya jika akan dibayar 100.000 won untuk perjalanan ke Gwangju. Mendengar itu, Pak Kim menuju ke bandara menjemput penumpang yang akan membayar 100.000 won untuk perjalanannya, yakni Peter. Pak Kim mengaku bahwa dia yang diminta mengantar Peter untuk ke Gwangju. Pak Kim juga merasa bisa berbahasa Inggris karena pengalaman bekerja di Arab. Pak Kim dan Peter menuju Gwangju, dan akses jalanan menuju Gwangju ditutup oleh para tentara militer. Karena butuh uang, Pak Kim memutuskan untuk memutar jalannya dan melewati bukit. Di sana juga dihalangi oleh tentara militer, tetapi Pak Kim dan Peter beralasan bahwa Peter adalah seorang pengusaha, sehingga mereka pun diperbolehkan lewat oleh para tentara. Sesampainya di kota, jalanan tampak sepi dan terlihat kerusakan di mana-mana. Di saat itu juga mereka bertemu beberapa mahasiswa yang ingin ke rumah sakit. Di sana mereka bertemu mahasiswa yang dapat berbahasa Inggris yakni Jae-sim yang menjadi pemandu Pak Kim dan Peter di Gwangju. Singkat cerita, Pak Kim, Peter, dan Jae-sim pergi mengelilingi kota Gwangju. Selama perjalanan, Jae-sim menjelaskan bahwa taksi di Gwangju rela mengangkut korban yang berjatuhan selama unjuk rasa, meskipun beresiko ditangkap oleh pemerintah. Para masyarakat Gwangju juga senang melihat ada reporter asing yang datang untuk meliput berita di sana, dengan harapan berita dapat diketahui oleh dunia luas. Nah, di sini Pak Kim dan Peter menuju gedung untuk meliput kejadian unjuk rasa yang terjadi di sana, dan mereka pun bertemu dengan reporter lokal. Di tengah-tengah unjuk rasa, para militer melempari gas air mata dan memukuli masyarakat yang melakukan unjuk rasa. Untuk mendapatkan gambar yang lebih baik, Peter dan Pak Kim menuju ke bawah, tetapi aksinya itu diketahui oleh para militer sehingga mereka menjadi buronan militer. Pada malam harinya, Peter dan Pak Kim ingin kembali ke Seoul, tetapi mobilnya mogok dan mereka menginap di rumah Hwang, yaitu salah satu sopir taksi di Gwangju. Nah, pada malam itu juga stasiun televisi terbakar dan para tentara pun berdatangan. Di sana, Pak Kim, Peter, Hwang, dan Jae-sim sudah melihat kejadian kebakaran. Dan ada sebagian tentara sudah melihat Pak Kim, Peter, dan Jae-sim sehingga mereka dikejar oleh tentara. Di sini, Jae-sim ditangkap dan Peter diminta untuk menyerahkan kameranya. Tetapi Jae-sim meminta Pak Kim dan Peter untuk melarikan diri dengan mempertaruhkan nyawanya. Pak Kim juga tertangkap dan hampir dibunuh, tetapi berhasil diselamatkan oleh Peter dan mereka kembali ke rumah Hwang. Keesokan harinya, Pak Kim meninggalkan Peter dan kembali ke Seoul karena tidak kuat melihat situasi di Gwangju. Namun, Peter ternyata mengetahui Pak Kim akan kembali sehingga Peter menitipkan uang ke Hwang untuk diberikan kepada Pak Kim. Hwang juga memberikan plat kendaraan Gwangju agar tidak dicurigai oleh tentara militer. Di tengah perjalanan ke Seoul, Pak Kim melihat banyak orang yang membicarakan Gwangju.
Dan dari koran yang beredar, banyak tentara gugur karena aksi mahasiswa dan masyarakat. Hal itu yang membuat Pak Kim merasa bersalah dan tidak membawa berita yang sebenarnya, sehingga ia memutuskan untuk kembali ke Gwangju dan menjemput Peter. Sesampainya di rumah Huang, ternyata Huang dan Peter di rumah sakit. Dan di saat di rumah sakit, Pak Kim melihat Huang dan Peter menangisi seseorang, yakni Jae-sim. Dengan sedih dan marah, Pak Kim meminta Peter untuk merekam kejadian di rumah sakit itu, dan setelah itu mereka pergi meliput demo yang terjadi di Gwangju. Di sana terlihat tentara melakukan aksinya, yakni menembak para warga dan mahasiswa dengan peluru. Setelah berhasil menyelamatkan beberapa orang dan mengambil gambar, Pak Kim dan Peter akan kembali ke Seoul. Tapi semua akses jalan menuju Seoul ditutup oleh para tentara, sehingga akhirnya mereka diperiksa dan ketahuan oleh para tentara dan pimpinan tentara. Tapi pimpinan membiarkan mereka lewat dan mereka dikejar oleh intel militer. Dan tiba-tiba para taksi dari Gwangju datang untuk membantu Pak Kim dan Peter melewati para intel militer tersebut. Meskipun para taksi Gwangju tidak selamat, Pak Kim dan Peter dapat melanjutkan perjalanannya dan kembali ke Seoul. Akhir cerita, Pak Kim dan Peter tiba di bandara. Peter berpamitan dan meminta nama dan nomor Pak Kim, tapi Pak Kim memberikan nama dan nomor yang berbeda. Akhirnya, Gwangju diberitakan ke seluruh dunia dan Korea mulai membaik keadaannya. Nah, saat Korea damai, Peter mencari tahu tentang Pak Kim tetapi tidak ketemu. Dari film A Taxi Driver, menurut saya dapat kita simpulkan bahwa dalam mencari sebuah berita, seorang reporter atau wartawan haruslah memiliki kode etik dalam mencari berita, meliput, hingga menyebarluaskan berita tanpa berpihak pada siapapun. Berita yang disebarkan merupakan berita yang diperoleh dengan jujur, benar, dan original, tidak memberitakan sebuah kebohongan, dan tidak menyalahgunakan profesi dan membedakan antara berita dan opini guna menghormati masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar. Mungkin itu penjelasan tentang refleksi dari film A Taxi Driver dari saya. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.